itu memiliki tafsiran, memiliki pemahaman tentang ayat yang ada terkandung di dalam Bible itu sendiri. Tetapi mereka mencoba merubah itu, ya sehingga apa? Menimbulkan ya kebencian, menimbulkan permusuhan dan lain. Taufik biadab, kau pikir aku tidak tahu siapa kau, ular beludak? Kau bersekongkol dengan penista Allah, berani kau bersekongkol dengan penista Islam. Kau duduk bersama orang yang mengatakan Allah kudungu. Kau tak mampu membela imanmu, membela agamamu. Tapi kenapa kau bersekongkol dengan mereka, Topik? Kau benci sama saya, bencilah Topik. Kau benci sama Bang Zuma, bencilah. Tapi kenapa kau duduk bersama penista Allah? Kau tertawa dengan Lina Wijaya, Taufik. Kau tahu apa kata mulut sampah Lina Wijaya, Taufik? Dia hina Tuhanmu. Begitu juga saat mereka membicarakan ketuhanan orang Kristen. Mereka membicarakan ketuhanan orang Kristen dengan seenak udel mereka. Masya Allah. Dan dia, Bang, sekali lagi, dia tidak mewakili Islam. Yang saya lihat adalah ada kebencian terhadap Kristen. Aku nggak tahu alasannya apa. Seperti itu, Bang. Silakan. Ada yang mau ditanya lagi, Bang? Oke, itu aja Bang. Salam toleransi lah Bang ya. Salam sehat dan saya terima kasih lah atas jawabannya. Makasih banyak Bang ya. Siap. Oke, Bang Mora. Izin aku follow back ya, Bang. Aku follow ya. Aku turunkan Oke. satu, Bang. Soalnya jaringanku nggak bagus, Bang, kalau naik rame-rame. Oke bos. Oke, kasih ya Bang ya. Aku jangan lupa doakan aku selalu, dan aku juga mendoakan. Amin. Semoga Amin. sehat selalu, dimudahkan rezekinya, Bang, dan dimudahkan segala urusan. Amin. Oke, kita naikkan lagi teman-teman ya. Kita cuma satu orang aja yang naik, kita nggak bisa banyak-banyak ya. Halo. Ya Kak. Logika, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang, Kak. Ya silakan, Kak. Dari kita Islam atau Kristen, Kak? Saya Kristen, Bang. Oh, dari Kristen. Ya silakan, Kakakku. Ya, ada yang mau sampaikan atau dipertanyakan? Boleh. Nanya doang nih ya. Kan waktu itu ada kejadian, Bang Tuan Logika nih, pernah ada kejadian itulah, tahu ya. Di bawah juga udah banyak komen nih, kulihat nih. Ya nggak apa-apa, Kak. Doa saya. Santuy. Apa yang bikin Abang tuh jadi berubah seperti ini gitu, jadi kayak netral gitulah. Terima kasih kakakku. Pertanyaan yang bagus ya. Dan saya senang ditanya oleh saudari Kristen tentang perihal ini. Jadi saya agak lebih lega gitu. Yang pertama, Kak, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah itu karena saya menggunakan akal pikiran dan hati, Kak. Ingat ya, menggunakan hati dan akal pikiran. Hati saya menolak perbuatan itu. Bahwasanya hati mengatakan itu salah. Maka akal pikiran saya membenarkan isi hati saya. Bahwasanya apa yang saya lakukan itu adalah kesalahan besar. Sehingga di dalam hal itu, dengan kesalahan yang kesalahan yang saya lakukan itu merubah prinsip dan cara berpikir saya, Kak. Setelah sehingga merubah cara berpikir saya, merubah tindakan saya dan perilaku saya. Jadi ditambah pengetahuan agama, saya mengatakan kalau kamu itu seorang muslim yang baik, seorang muslim yang benar, seorang muslim yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, maka kamu wajib mengatakan yang hak dan yang batil. Maknanya apa, Kak? Kita orang Islam itu disuruh untuk apa? Kalau yang benar itu katakan benar, kalau yang salah katakan salah. Jangan engkau tutup-tutupi, jangan engkau halalkan sesuatu yang haram. Maksudnya apa? Kalau kita salah, jangan katakan kita benar. Orang akan benci, Tuhan pun akan benci terhadap kita, Kak.
Maka dari kesadaran itu saya pribadi menyadari saya harus berubah, saya harus bertobat, saya harus meminta maaf nih. Orang mau memaafkan atau tidak, saya nggak akan paksa. Karena apa? Setiap manusia itu memiliki hak mereka mau memaafkan atau tidak. Maka saya hanya bisa berusaha Kak meminta maaf kepada seluruh umat Kristen. Saya salah, ya saya salah. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah membenarkan perilaku itu. Dan saya juga berjanji Kak kepada diri sendiri dan kepada Tuhanku yang aku imani, aku yakini, aku tidak akan pernah melakukan hal yang sama apapun alasannya. Demikian kakakku. Oke. Dengan pengakuan atau kesaksian seperti itu aja kita udah seneng ya. Artinya ada satu perubahan cara berpikir, pola berpikir dari Bang Logika ya. Masalah mengampuni atau memaafkan, saya rasa teman-teman Kristen akan memaafkan untuk hal yang seperti itu. Yang penting sudah ada perubahan pola berpikir gitu. Tidak kalau tindakan-tindakan seperti itu kan kayaknya gimana gitu ya, kayak jadi pemecah belah sebenarnya kan dulu tuh. Cuma kalau sudah ada seperti ini kan rasanya enak, adem ya gitu. Ya, silakan Kak, ada pertanyaan berikutnya kakakku atau ada pesan yang diberikan kepada Tuan Logika, nasihat atau kritik boleh aja Kak. Ya, saya rasa kedepannya mungkin lebih baik teman-teman yang lain juga, bukan hanya Tuan Logika ya, teman-teman yang lain untuk memiliki cara berpikir seperti Tuan Logika ini gitu ya. Semua agama pastinya setiap orang menganggap agama mereka yang paling benar kan gitu ya. Itu wajib, itu wajib Kak. Ya, ya pasti itu pasti. Dan itu apa nggak akan berkesudahan gitu. Perang-perang mulut seperti apa live sekarang ini itu nggak akan berkesudahan karena masing-masing akan merasa benar. Jadi pesan saya buat teman-teman, sudahlah, ayolah kita damai kembali menjadi Indonesia yang damai. NKRI itu harga mati untuk kita semuanya kan gitu ya Bang Logika. Betul Kak, betul. Oke, saya izin turun. Salam buat semua teman-teman, tetap semangat ya Tuan Logika. Siap kakakku. Satu lagi Kak sebelum kakak turun. Kalau kita bisa membuat orang cinta kepada kita, kenapa kita harus membuat orang benci kepada kita? Nah, Tahu itu maksudnya kan dia. Kak, kan? Kalau kita Siap, bisa ya. diskusi dengan baik, dengan diskusi itu bisa membuat kita saling menyayangi, saling toleransi. Kenapa kita harus membuat diskusi yang satu sama lain nanti harus membenci? Begitu kakak. Iya. Salam toleransi ya, Kak, ya. Oke, salam toleransi. Semangat Bang Logika. Semangat dong, aduh, aku ya semangat lah sekarang nih. Kalau ada teman-teman dari Kristen yang sudah maafkan Tuan Logika makin semangat. Kenapa? Kata maaf dari kalian itu teman-teman, itu membuat kehidupan saya lebih berwarna lagi. Begitu. Oke ya, kita naikkan berikutnya. Wang Shangdiang Aishwarya Shangdiang. Ya, kata semangat kalian buat Tuan Logika itu akan menambah gairah kehidupan Logika, membuat Tuan Logika lebih bersemangat lagi. Wah, dia turun sendiri ya. Kalau udah naik jangan turun dulu kalau memang ada ini. Hawang Shang Bayu Yang Sharing. Hah, kok gitu ya? Oke lah, nggak apa-apa, pelan-pelan aja kita ya. Assalamualaikum Tuan Logika. Ya, sorry bang. Ya silakan. Abang dari Muslim atau Kristen bang? Saya Suaranya. alhamdulillah seorang Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang Usman. Abang mau Ya. bertanya atau bernarasi bang? Saya Pilih salah bernarasi satu. dulu Bang, baru bertanya.
Enggak, kita cuma boleh satu bang, bernarasi atau bertanya. Ya, saya bernarasi aja kalau begitu. Oke, silakan bang. Waktu 2 menit Ya. ya bang, dari sekarang. Sebelum FPI, sebelum Front Pembela Islam itu dibubarkan, Kristen itu tidak pernah berani membuat grup-grup debat di medsos, utamanya Facebook. Karena permulaan perdebatan ini dilakukan oleh Kristen itu dari Facebook. Mereka membuat debat-debat dengan menghujat Islam. Hujatan inilah yang memunculkan orang-orang Islam untuk membela agamanya, yang meyakini tentang akidah dan membela akidahnya. Inilah yang mendasar juga saya ikut terpanggil untuk membela akidah dan iman saya. Tuduhan-tuduhan kepada Nabi, fitnahan kepada Nabi Muhammad dan Islam, itu kita harus luruskan. Walaupun saya tidak punya kapasitas agama yang mumpuni yang bisa menjelaskan itu, tapi semangat saya untuk membela Islam itu muncul. Kenapa? Karena hujatan-hujatan orang Kristen. Apalagi saya lihat orang-orang Kristen ini berani sekali mendatangi orang-orang Islam rumahnya, bahkan menghujat Nabi Muhammad di hadapan orang Islam itu sendiri dengan mengatakan, mengabarkan Injil. Dulu di zamannya Habib Rizik, mereka tidak akan takut. Jadi saya tahu betul, oh ini jangan-jangan FPI ini dibubarkan, dianggap radikal. Karena ini, ketika FPI itulah dibubarkan oleh pemerintah, muncullah debat-debat seperti ini. Di zaman Habib Rizik, contoh Ahok saja, sudah menghujat Al-Maidah 54, sudah dilaporkan sama polisi. Kenapa? FPI dulu itu sangat ingin jangan ada perpecahan, makanya dilaporkan segera agar orang ini tangkap supaya tidak muncul kegaduhan. Nah, sekarang tidak ada lagi hal seperti itu, sehingga banyak debat-debat muncul di TikTok, di YouTube yang akan bisa mempengaruhi kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa yang permulaan perdebatan ini, yang hujat-hujatan itu bukan sumbernya dari Islam. Bapak bisa lihat sendiri di Facebook sekarang. Siapa yang membuat akun-akun perdebatan yang menghina Islam? Tidak ada orang Islam membuat akun itu. Islam membuat akun untuk meluruskan. Contoh grup di Facebook ya. Islam sesat. Bang Osman sudah lebih dari 2 menit. Izin ya Bang Boy ya. Oke. Makasih Bang ya udah mau bernarasi di tempat saya. Nanti Abang turun, nanti aku akan tanggapin Abang setelah Abang di bawah. Nah, nanti kalau Abang mau naik lagi boleh. Tapi tolong diinikan nanti ya. Oke Bang Usman ya, saya ganti dulu. Saya akan tanggapi Abang setelah Abang di bawah. Oke teman-teman ya, saya akan tanggapin perkataan Bang Usman yang mengatakan semua ini dimulai oleh orang Kristen. Pertama, tidak seorang pun dari orang-orang ini yang mengatakan demikian itu bisa membuktikan. Jadi untuk Bang Usman, tolong carikan saya satu bukti, baik video atau apapun itu, dan Anda bisa ya pastikan itu adalah awal permulaan dari perdebatan. Paham ya? Anda akan mengatakan yang memulai dulu itu adalah orang Kristen, ya. Maka saya cuma minta satu kepada Bang Usman, tolong carikan kepada saya satu saja bukti bahwasanya orang Kristen lah yang lebih dulu memulai semua ini. Dan ingat, bukti itu boleh berupa video, tapi ingat ya, pastikan Anda harus benar-benar bisa pastikan yang memulai itu adalah orang Kristen. Tuh ya. Yang kedua, Anda terlalu jauh Bung. Anda jangan lupa, saya ini adalah seorang mantan penghujat. Saya ini mantan seorang debater. Ya, kenapa saya meninggalkan perbuatan itu? Karena saya tahu debat bukanlah solusi terbaik buat kita antar umat beragama. Jadi nggak usah bawa oleh aku ini pembela, nggak ada pembela macam Anda dan macam yang lain itu nggak ada. Ya, Islam nggak membutuhkan orang-orang yang mulutnya kotor seperti kalian, nggak. Ya, jadi untuk Bang Usman kalau masih mau naik, carikan saya satu bukti. Ingat, saya nggak mau kita perdebatan di sini. Saya nggak mau debat-debat, habiskan waktu debat sama kalian. Kita langsung ke poin-poin aja. Berikan saya satu bukti bahwasanya orang Kristen itulah yang lebih dulu memulai semua ini. Itu aja, ya. Mudah-mudahan Anda bisa sadar dengan dengan ini saya itu ya. Oke. Sekarang kita naikkan orang berikutnya. Setuju ya teman-teman ya? Teman-teman di bawah setuju ya? Mereka harus bisa buktikan itu. Kalau nggak bisa buktikan, nggak usah lah.
Ini saya terpaksa naikkan satu-satu teman-teman, karena di sini jaringan agak jelek. Jadi harus naik satu turun satu seperti itu, nggak bisa lama-lama ya. Ya, selamat Oke, siang. Man, nanti saya naikkan lagi. Siang kok gelap bang, kok gelap. Oh, sorry, saya lagi nggak pakai baju, pakai singlet ini. Oh, gelap ya? Saya nggak on cam dulu ya, abangku ya. Oh oke siap. Ya, Bang saya narasi. Kung Yin dari Muslim Ya. atau Kristen bang? Saya Kristen, saya Kristen. Oh Kristen. Ya silakan bang, abang mau bertanya atau bernarasi bang? Bernarasi mungkin minta tambahan waktu 1 menit lagi ya, 3 menit ya. Berarti 3 menit, 3 menit ya bang ya? Ya, 3 menit ya. Sekarang jam 10:09, nanti lewat 12 kita ini kan. Oke lanjut bang. Saya coba perpadat ya. Yang pertama begini, saya sebagai Kristen juga pernah melihat abangku menginjak Alkitab, tapi kami sudah memaafkan. Ya, saya pribadi saya memaafkan dan kami sudah melupakan. Dan beberapa teman-teman komunitas kami juga saya berkatakan, mari kita maafkan Bang Logika, jangan diperpanjang. Nah, itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua adalah gini Bang, yang saya dengar abangku sedang dilaporkan. Ya, tetapi yang melaporkan bukan pihak Kristen. Ya, nah, kalau abang dilaporkan bukan pihak Kristen yang punya Alkitab, laporan itu tidak akan sepenuhnya bisa kuat, Bang. Ya, dibutuhkan saksi-saksi yang orang Kristen. Nah, yang saya mau perkatakan, abang hati-hatilah di sana. Karena yang abang hadapi itu mereka yang pintar bersilat lidah. Ya, jangan sampai ada saksi-saksi tembakan yang dari Kristen untuk menjatuhkan abangku. Ya, karena yang melaporkan abangku itu bukan orang Kristen, dan orang Kristen yang saya tahu tidak ada laporkan abang. Dan saya apresiasi perubahan abang, dan saya mendukung bahwa kita perdebatan dengan menggunakan mulut kotor itu tidak akan pernah menambah kerukunan antar umat beragama, tetapi sama-sama saling menyakiti antar umat beragama baik sisi Kristen maupun Islam. Ya, saya singkat begitu saja. Terima kasih Abang Logika, tetap semangat, kita tetap bersaudara. Main-main ke Bali bisa DM ke saya. Kalau misalnya ke Bali kita bisa ngopi bareng ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Tuhan Logika, mari kita bersatu, Islam dan Kristen. Amin. Suaranya nggak jelas abangku, suaranya nggak jelas. Ada salah nggak? Menurut abang aja, menurut dulu, menurut. Menurut saya, kalau dia masih dalam konteks bahasanya kitab yang dia baca itu masih konteks dalam bahasa aslinya, Gini, itu tak salah. yang saya tanya, pengetahuan abang selama ini, abang kan mengenal Juma. Apakah menurut abang? Nggak kenal aku bang, nggak kenal, aku minta maaf, aku nggak kenal bang. Ya udahlah kalau nggak kenal bang. Gimana lagi aku mau beri contoh? Tapi kalau orang apologit yang biasa itu selain Bang Juma ya aku kenal, macam si Bang Faruk, Oke, Paru, si Uniripa, Uniripa. Oke, Uniripa aja kita jadikan contoh. si Selama ini banyak lah. langsung Tapi aja. Ini karena terakhir ya, pertanyaan terakhir. Coba, abang mengenal Uniripa betul? kenal lah, tapi kenal sekilas lah. Kadang-kadang aku Oke, masuk dia. menurut abang, sepengetahuan abang, apakah Uniripa itu pernah melakukan kesalahan atau tidak, penistaan atau tidak? Kalau yang setahu aku, dia cuma membacakan apa yang isi di dalam Bible. Yang setahu aku ya, setahu aku. Oke. Sekarang pertanyaan saya gini bang, coba carikan saya di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, dari Kejadian sampai Wahyu, di mana tertulis konsep Trinity itu adalah seperti alat kelamin laki-laki. Apa tadi bang? Sorry nggak dengar aku. Di mana ada tertulis dari Kejadian sampai Wahyu, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, di mana ada tertulis bahwasanya Trinitas atau Tritunggal itu seperti alat kelamin laki-laki, 1 batang 2 telur. Kalau itu aku nggak bisa jawab bang, karena aku belum baca semua bang sampai habis. Itu aku minta maaf. Kenapa nggak bisa jawab? Ya. Bukan nggak bisa jawab. Saya punya Bible di rumah bang. Saya ini seorang debater dulu bang. Tidak ada satupun di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru tertulis konsep Trinitas itu ada seperti alat kelamin laki-laki. Jadi abang bisa simpulkan apakah menurut abang itu adalah suatu penistaan atau tidak? Silahkan pikir sendiri. Saya nggak perlu jawaban abang. Pikirkan aja dalam hati bang. Oke bang ya. Waktu bang. Abang udah banyak, udah 4 pertanyaan. Silahkan renungkan sendiri. Kita di sini untuk cari kebenaran, bukan ingin menjatuhkan satu oknum 2 oknum, tidak. Kita hanya berbicara kebenaran. Oke bang ya, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kalau ada orang sok mengatakan mereka pakai data bohong,
Saya bisa gali satu persatu, mereka itu sering melakukan kesalahan. Minimal yang dilakukan kesalahan itu minta maaf lah. Oh ya, saya salah terhadap beranalogi seperti ini, enak itu masih. Ini enggak membenarkan pula lagi. Oke, kita lanjut ya. Ada bro admin, tunggu bentar bro admin ya. Bro admin tunggu bentar bro. Bro admin jangan turun dulu, bro admin jangan keluar dulu ya. Tunggu bentar bro ya. Assalamualaikum. Siap ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muslim bang? Muslim. Iya, silakan bang. Abang mau bertanya atau bernarasi? Mau bertanya. Bertanya berarti tidak boleh bernarasi ya bang ya. Hanya bertanya Ya. saja bang. Ya. Silakan. Pertanyaan pertama apa? Kenapa abang membenci Bang Zuma? Oke. Sebenarnya ini pertanyaan yang tidak logik bang. Makanya gimana aku bilang ya? Sama halnya abang pertanyaan gini. Kenapa Bang Tuan ini membenci sekali orang tua bang? Padahal bukan membenci sebenarnya. Aku nggak ada benci orang itu. Jadi pertanyaan dia dirubah lagi. Saya tidak membenci Zuma dan pengikutnya, tidak. Silakan lanjut. Pertanyaan kedua. Enggak, saya pernah dengar abang selalu mencaci maki di Bang sini Zuma. tidak bernari. Di sini tidak boleh bernarasi. Abang bertanya aja. Saya sudah menjawab. Kenapa? Saya tidak membenci mereka. Saya bertanya kenapa gitu. Saya tidak membenci mereka. Kok Anda maksa? Jangan jawaban saya. Saya katakan saya tidak membenci mereka. Kok Anda maksa? Saya sering Pertanyaan dengar berikutnya. bang, saya sering dengar abang selalu ini anak buah Zuma, kaki tangan Zuma. Terus Zuma kalau salah saya apa, berkata Bang? seperti itu, berarti oke. Anda mau tahu salah Zuma di mana? Ya, Tapi bukan benci ya, ini salah. Saya Anda tahu tentang akidah? Tentang akidah enggak? Jawab bang, jawab. Abang tahu tentang akidah Islam enggak? iya bang. Bang, tahu? Tahu ya? Iya bang, tahu bang. Menurut abang, apakah kita sesama umat Islam itu boleh berbeda akidah? Tidak. Tidak, terima kasih. Pertanyaan saya ini sudah masuk ke poinnya, Bang. Di mana di dalam Quran ataupun di dalam hadis mengatakan antara wudhu dengan baptis itu sama? Ada nggak? Iya nggak ada, kan Zuma sudah minta maaf. Nggak ada dia minta maaf, nggak ada. Satu, itu akidah, Bang ya. Yang kedua, adakah di dalam Al-Quran atau di dalam hadis mengatakan bahwasanya Tuhannya orang Yahudi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya. Iya. Di mana? Kenapa bang? Di mana tertulis? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang, apakah di dalam Al-Quran dan hadis ada tertulis bahwasanya Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi itu dengan Tuhan kita yang kita sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang sama? Ada nggak tertulis? Ya nggak ada lah bang. Nggak ada. Terus kalau ada orang mengatakan seperti itu, apakah akidahnya masih lurus atau udah bengkok? Iya itu kan debat bang. Saya tidak bertanya, Bang. Abang nggak boleh bernarasi. Abang menjawab aja. Iya sudah, nggak ada. Salah. Oke. Terus kalau ada orang yang mengatakan itu, akidahnya masih lurus atau udah bengkok, Bang? Bengkok bang. Ya iya, abang sendiri mengatakan bengkok. Begitulah, Ya. itulah kesalahan yang dilakukan Zuma. Dan kesalahan Ya. itu akan menyebabkan banyak orang murtad, Bang. Oh gitu. Clear ya? Ya silakan. Ada Ya. pertanyaan lain?
Kenapa abang tidak menyalahkan si Lina Wijaya, Agatha, si PC, si CP, si PC The King? Kenapa abang tidak bernarasi PC The King begini, Lina Wijaya begini, begitu, Agatha? Kenapa tidak hanya Bang Zuma saja, Bang? Oke, Kan dia menghujat, Bang. bagus. Menghujat agama Ya. abang. Yes, Bang, abang bertanya nggak boleh bernarasi. Itu kita poinnya tetap di situ. Saya Saya tanggapin. tanya kenapa? Kenapa kan, Bang? Kalau kenapa kan bertanya. Iya, saya jawab, Bang, betul. Makanya diam. Ya. Saya jawab. Yang pertama, abang tidak akan pernah jumpai di mana narasi saya itu membela mereka, nggak ada, memuji mereka, nggak ada. Jadi kalau saya tidak ada mengatakan tentang yang abang katakan tadi, tapi abang juga nggak bakalan jumpa di mana saya membela mereka, di mana di saya memuji mereka, nggak akan jumpa, Bang. Karena saya nggak fokus kepada mereka. Menyalahkan juga enggak kan? Menyalahkan tidak, memuji tidak, ya. Ya. Yang kedua, dengarkan. Menurut abang, sebagai seorang Islam, yang saudara saya itu orang si Juma atau orang-orang Kristen tadi itu? Ya Zuma lah. Yang saudara. Iya. Betul. Semua Abang manusia ada Ya, kesalahan, Bang. tunggu dulu. Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu. Saya mau kita biar clear enak ini. Abang punya adik nggak? Punya adik atau punya kakak nggak? Punya. Hmm? Punya. Kalau adiknya abang itu, ya abang punya adik abang itu berkelahi. Itu yang abang nasihati adik abang atau yang adik abang marahi adik abang atau anaknya orang itu? Dua-duanya, Bang. Jangan bilang dua-duanya dulu. Itu bohong itu. Iya, kemauan saya dua-duanya, Bang. Itu kemauan abang, itu dusta. Itu Nggak jangan ada betul maksa itu. saya, Bang. Abang jangan maksa saya. Saya bilang keduanya. Saya nggak mau berdebat di sini. Iya, Ya. Abang mau maksa saya kok. Saya bilang Oke, gini keduanya, deh. saya Oke, nasihati atau gini. keduanya. Oke. Sekarang Anda bilang nasihati keduanya, betul? Iya. Oke, siapa di orang Islam yang apakah Anda sudah pernah menasihati Zuma? Belum. Ya belum, berarti Anda dusta. Aduh, turun. Zumanya di Jauh, mana, Bang. Bang? Zumanya di mana? Aduh, di komal tiap hari lu nggak berani nasihatin. Ini katanya dua-duanya nasihatin Zuma nggak pernah. Gimana tuh? Turun. Betul itu. Nggak pernah. Nggak pernah dia nasihatin Zuma itu. Nggak terpancing teman-teman. Justru gua itu mau lempar sendal ke mukanya. Nggak ada dia nasihatin Zuma. Mau ngomong-ngomong nasihati keduanya gimana sih? Yang ada lu marahin anak tetangga, nggak boleh. Seharusnya yang kau marahin tuh adikmu, keluargamu yang kau marahin, keluargamu yang kau nasihatin, jangan keluarga orang. Ini lu nasihatin orang lain, tapi keluarga lu bela-bela. Apaan itu? Keluarga apaan kayak gitu? Itu salah, teman-teman. Kayak gitu makanya mereka salah terus. Giliran keluarga dibela. Kalau lu jadi tetangga gua udah lama lu habis, serius. Kalau gue ditanya teman, yang aku marahin itu adikku, keluarga aku yang ku marahin, keluarga aku yang ku nasihatin, bukan keluarga orang. Setelah selesai aku menasihati adikku, keluarga aku tadi, baru aku ajak bicara baik-baik anak tetangga tadi. Ribut. Jangan ribut-ribut lah, Bray. Bro, ini naik. Rido. Yang lain tuh bentar ya. Kita dengan Bang Bro admin dulu.
Halo Bang Bro. Selamat sore Bang Logika, kayak enak banget dimakan apa toh? Sore Bang. Ini kita lagi ada di hutan sembunyi Bang. Lagi di Uber-Uber kita. Waduh, bahaya nih. Aku tuh kaget baca itunya loh, judulnya di atas dulu. Ini ada, ada apa ini? Abang jangan ini. Itu harapan Abang juga kan? Ya enggak gitulah. Tapi kan itu kan organisasi, artinya apa ya, lembaga, atau maksudnya dia kan resmi secara hukum. Kalau hukum sudah mengizinkan berarti kan tidak ada hal-hal yang dilanggar secara lembaganya loh. Ya kan, waktu mau nggak ngerti, yang jelas waktu mau bikin organisasi pasti kan pengajuan, ternyata ADART-nya tidak ada yang melanggar. Ya. Bang Bro Admin, untuk membangun satu organisasi itu ada beberapa hal yang harus kita penuhi Bang. Seperti itu tadi ya Bang ya, ada ART-nya, anggaran rumah tangganya, ya kan, ada anggaran lain lagi gitu. Terus dilihat dari visi misi kita. Nah setelah ini semua diterima dengan baik, disahkan, itu nggak sampai di situ Bang. Itu seharusnya dipantau juga. Ya bukan berarti itu selesai, bukan. Jadi saya tidak ingin membantah di awal, tetapi saya ingin mengajukan itu di akhirnya. Oke lah di awal dia baik-baik aja, tapi di akhirnya apakah karena dia di awal baik, dihitung baik sampai akhir? Belum tentu. Mohon maaf, saya di pertemuan pun saya akan katakan, udah audit belum? Udah lihat belum apa yang terjadi? Jangan cuman sah-sah doang udah selesai. Tahu nggak apa yang terjadi sekarang? Hah? Tahu apa yang terjadi sama umat Islam dan Kristen sekarang di TikTok? Hah? Udah tahu? Tuh, gua campakkan tuh Bang. Gua campakkan kalau ada orang protes ya Bang ya, ingat. Kalau ada orang yang protes, tuh gua campakkan data ke depan mukanya tuh. Kalau kita biarkan perdebatan ini terus menerus 1-2 tahun ke depan, kita nggak tahu bakal apa yang terjadi Bang. Iya. Silakan. Iya. Kalau bicara dibubarkan nih kayak jadi habis FPI terbitlah API. Sorry ya, aku ke bawah. Iya, tapi ya salut sama Bang Logika. Saya soalnya baru Bang Logika sih kayaknya yang protes dengan Bang Suma ya. Banyak serius, banyak. Abang pura-pura nggak tahu aja. Oh iya, nah aku soalnya yang sering lewat di VT ku cuman ya paling Bang Logika, atau yang lain mungkin aku belum tahu ya. Yang sering lewat kalau di VT ku kan ya yang Kristen toh. Kalau Kristen kan sudah pasti ya 100% itu. Kalau yang Bang Logika nih lo baru lewat. Iya. Tapi kalau boleh tahu nih, maaf barangkali tadi sudah disampaikan tapi aku belum dengar alasan yang paling mendasar sekali ya, yang jelas kan nggak mungkin kalau benci orangnya ya, nggak mungkin kalau benci orangnya, makanya kan dari tindakannya ya. Memang aku juga udah pernah sih ngobrol-ngobrol sama Bang Suma ya, udah tahu sendiri, sama jenengan juga pernah, dan itu kalau buat aku sih konsumsi ngobrol biasa, tapi memang imbasnya ke pendengar itu ada yang baik ada yang buruk lah. Kebetulan yang sekarang ini banyak buruknya. Jadi ya gimana ya, langkahnya ini apa nggak berbahaya? Silakan. Semua itu ada resiko Bang. Apa sih yang ada resiko? Makan aja ada resikonya, racun. Nggak tahu kita siapa yang taruh racun di makanan kita, ya kan? Gitu. Jadi resiko itu selalu ada. Kita nggak pernah tahu Bang. Tapi dengan keyakinan yang benar, kita akan bisa melewati semua itu. Contoh begini Bang, saya di bidang ekonomi, saya itu kelemahan saya. Tapi kalau di bidang keyakinan, nggak ada yang bisa membantah saya Bang. Contoh gini, saya punya keyakinan, seandainya seluruh makhluk dari golongan jin dan manusia bersatu padu ingin memberikan manfaat, kebaikan kepada seorang Logika, kalau tidak kata Tuhan itu nggak akan pernah terjadi. Begitu juga sebaliknya, seandainya seluruh makhluk dari golongan jin, seton, iblis, manusia bersatu semuanya Bang, ingin memberikan celaka, mudarat, keburukan
kepada seorang logika. Kalau tidak, kata Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi. Jadi itu adalah bentuk keyakinan yang harus kita bangun, dan harus benar-benar kita meyakini itu. Jadi siapa mereka? Siapa mereka sehingga saya harus takut kepada mereka? Mereka itu cuma makhluk di hadapan saya. Yang sang holik, yang Tuhan yang benar itu bukan mereka. Kita hanya boleh takut kepada Tuhan, Bang, bukan kepada manusia. Nah, tapi poinnya gini, Bang. Yang membuat saya lebih kuat lagi banyak. Karena setiap narasi-narasi dan tindakan mereka ini itu potensi besar, Bang, untuk merusak kedamaian yang ada di negara Republik Indonesia. Contoh kecil gini, Bang. Abang tahu kan apa yang mereka tuntut dari orang Kristen? Hei, kami tidak akan pernah berhenti berdebat sebelum istilah-istilah Al-Quran telah kalian curi, itu kalian kembalikan kepada Al-Quran. Betul nggak, Bang? Bang Bro, betul nggak, Bang? Itu tuduhan kan? Ya. Mereka menuduh orang Kristen yang telah mencuri dan mengambil istilah Al-Quran. Pertanyaan saya, Bang, ya, yang pertama, siapa mereka? Yang kedua, siapa yang telah mencuri itu? Siapa nama tokohnya? Hidup di tahun berapa? Mana Alkitab pertama kali keluar dalam bahasa Allah tadi? Mereka harus tunjukkan bukti-bukti itu. Yang kedua, ya Bang ya, kalau memang niat mereka ini baik, niat mereka ini benar, seharusnya mereka tidak melangkah bahwasanya ada di Indonesia yang namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Seharusnya mereka itu nggak melangkah di situ loh. Kita Indonesia ini pusatnya ke MUI, bukan ke APII. Mereka seolah-olah ingin mengambil komando, Bang. Jadi bukan MUI lagi, ada udang di balik batu ini. Dikit-dikit nanti ngomongnya kami mewakili umat Islam, kami umat Islam se-Indonesia. Indonesia yang mana? Mana ada Indonesia kenal APII? Baru kenal seujung kuku aja udah sok-sok banget, gimana itu? Tuh, kalau mereka niat benar, mereka datang kepada MUI, mereka tanya kepada ulama di situ, kepada ustaz-ustaz di situ, kepada kiai-kiai di situ. Jelaskan apa yang menjadi problem. Setelah mereka dukungan dari MUI, baru datang tuh ke lembaga Alkitab atau ke Menteri Agama. Bukan keluar-keluar, kami apalagi di Islam Indonesia. Dia kan berhenti berdebat sebelum kata-kata istilah itu. Emang orang-orang abang di TikTok ini siapa? Terus kalau dia teriak-teriak 100 tahun di TikTok ini, kira-kira merubah nggak itu Bang isi Alkitab, Bang? Sampai sekarang masih saja. Nggak bisa. Karena apa? Tujuan mereka berdebat. Duit. Semua orang butuh duit. Itu sebenarnya, Bang. Masa teriak-teriaknya di TikTok? Bang Bro Admin, kalau seandainya Bang Bro Admin setuju, kira-kira Bang Bro Admin bisa nggak menghilangkan istilah-istilah itu, Bang? Gini. Aku sebenarnya kalau soal konten ya, maksudnya entah hujatan, usulan, gagasan, saran, hinaan atau apapun, aku no comment sih. Udah ya itu mau udah konsumsi sehari-hari lah, udah biasa. Cuman yang aku bikin kaget itu, saya sebentar. Tes. Tes Bang Logika. Oke, siap. Suaranya nggak ada. Lanjut. Ke mute tadi. Ya, jadi yang tadi soal yang tadi aku no comment. Cuman yang aku bikin kaget itu ya tentang lembaga ini yang tadi soal bubarkan APII ya. Jadi saya rasa mungkin dalam pembentukannya sudah lolos, oke. Tapi dalam tindakannya, mungkin dalam hal-hal syiarnya, kemudian ada hal-hal yang salah, kan harusnya hal itu yang hanya ditegurnya hanya itu saja, kan begitu maksudku gitu loh. Dan aku baru tahu kalau jenengan ini ya salah satu kan keluarga Islam juga atau harusnya, tapi apa ya, tegurannya kok bisa di publik gitu loh. Itu yang aku
heran kalau mereka juga mendengar langsung bagaimana begitu, kira-kira pernah kepikiran gitu nggak? Misal nih ya, misal nih ternyata orang-orang yang jenengan tegur baik Bang Suma, Pak Suki dan kawan-kawan yang lain, aku juga pasti setelah dari ruangan ini mungkin nanti kalau masuk di mana lagi nanti bilangnya aku dukung logika atau apa nggak tahu lah, cuman aku mau tanya aja, pernah nggak rasa sampai nanti barangkali kalau misalkan seperti ini mereka juga sebenarnya dengar apa yang diomongkan Bang Logika gitu? Secuek apapun mereka itu Bang, karena itu bagaikan suara yang dibawa oleh tiupan angin, pasti telinga mereka setiap ucapan Tuan Logika ya. Tapi gini yang menjadi salah, sistem yang mereka bangun organisasi itu yang paling utama kritik Bang. Bang Bro Ad sering kan bersama mereka, sering dalam sering. Ya, Ada nggak Bang Abang dengar pernah? Ya, ada nggak Bang pernah dengar itu kritik yang secara langsung di depan mereka? Dan kalau ada pun coba apa reaksinya mereka Bang? Jadi mereka membangun suatu sistem yang namanya anti kritik. Nggak boleh ada yang kritik. Dan kalau ada yang berani kritik masalah organisasi mereka, masalah mereka, pasti Abang tahu konsekuensinya. Ya, itu di depan Coba mata. cerita dikit admin, atau enggak pun diceritakan nggak apa, tapi paham kan Bang kan? Ya, paham. Nggak bisa Bang. Dan itu terjadi sama debater Kristen juga. Coba terjadi. Tuh, nanti ada yang datang nasihatin, contohnya nih bilang baik, dituduh kamu bukan Islam, kamu bukan Kristen, kamu nyamar. Hanya karena nasihat ini dibilang nyamar. Iya, pernah lihat itu. Ya, berat juga ya Bang. Tapi ini murni panggilan ya Bang, bukan sesuatu yang lain ya, faktor yang lain ya untuk Bang Logika loh. Karena ini benar-benar ya Bang, soalnya kita di Indonesia Bang, gimana sih ya kalau di luar negeri mah Bang, ada yang bilang saya itu dibayar. Kalau nggak percaya coba cek aja rekening masuk ke rekening Logika tuh, dicek, silakan cek rekening saya itu selalu ada. Saya mau lihat, yang mau cek itu jangan dinaik-naikin dulu teman-teman. Aduh, ini berantakan jadi ini kok. Ini jadi lengket-lengket, nggak kuat jaringanku di sini kalau dinaik-naik banyak. Nah, gini Bang, ada yang mereka bilang Logika seperti itu karena dibayar. Mana bayaran yang mereka bilang itu? Nggak ada. Saya melakukan ini murni untuk mencari kebenaran. Yang kedua, ingin memperbaiki kembali kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan Bang. Dan konsekuensinya Bang tahu Bang, konsekuensinya adalah penjara bagi saya Bang. Saya langsung datang ke Polda Sumut, itu 3 laporan masuk atas nama saya. ya itu yang saya maksud. Itu kan berat toh. Konsekuensinya ada, tapi duitnya nggak ada. Tapi ada yang nanya, tapi Logika ada dapat duit? Ada. Tapi duit itu bukan duit untuk bukan untuk duit senang-senang. Itu duit donasi dari teman-teman, ada terkumpul beberapa juta. Saya 1 minggu di sana Bang. Makan saya, semua tempat tidur saya, itu semua dari duit itu. Nggak ada bawa lebih, aku pulang Bang, nggak ada. Bukan berarti sesuatu yang berlebih sampai 100 juta nih Logika, nggak ada. Bukan seperti itu. Ya nggak sesuai sebenarnya, tapi sekali lagi ini untuk menjadikan suasana lebih baik lagi. Saya punya visi dan misi bersama teman-teman netizen di bawah. Gimana teman-teman netizen, masih support Tuan Logika kan? Untuk terus suarakan kebenaran ini, komen dong. Support. Silakan. Masih. Terima kasih untuk kalian selalu support Tuan Logika. Silakan Kak Lina Wijaya. Masih Shalom, selamat sore semuanya. Sore, ini ada Ayo teman-teman. Kak Lina Wijaya juga toh. Ya udahlah, Ya. yang jelas
Benar-benar Mbak Lina, aku tak ngomong sedikit. Admin. Apa ya, salut aja lah sama Bang Logika, dan tetap semoga, kalau saya kan kebetulan dari Kristen ya pokoknya saya mendoakan yang terbaik. Kalau saya berdoa menurut kepercayaan saya sih ya Bang Logika ya mudah-mudahan tetap sampai, biar tetap ya tercapailah apa yang mau diharapkan, dan dari pihak Bang Zuma juga bisa mengerti mungkin hal-hal yang tidak sependapat atau tidak sepaham bisa diluruskan kembali, kan kalian kan juga satu keluarga atau sama-sama Islam. Begitulah, semoga menjadi apa yang terbaik. Sama Mbak Lina juga matur suwun, saya tak undur diri nggih. Saya dengerin di bawah. Selamat sore. Matur suwun. Nggih. Inci, selamat sore Mas. Ayo silakan Mara, apa yang mau disampaikan? Ini Mara di atas, apa yang mau disampaikan? Selamat sore. Ini Mara di atas, apa yang mau disampaikan? Selamat sore. Ada suaraku enggak? Ini Mara di atas, apa yang mau disampaikan? Ada, tapi double feedback. Ada Mara, ada, tapi feedback. Udah, aku turun dulu lah. Ah, ini enggak feedback.